Saya memiliki pergumulan dalam menerima nama yang diberikan oleh orang tua saya. Berawal dari masa sekolah di mana teman-teman sekolah membuli saya dengan nama ejekan. Ditambah ayah saya yang selalu memanggil nama saya dengan menyebut nama kakak-kakak atau adik saya. Saya berpikir, mengapa orang tua saya tidak memberikan nama Rose, Mary, atau yang lain yang sedang tren pada masa itu? Selain masalah nama, saya juga memiliki satu ketakutan akan masa depan. Karena itulah di masa SMP, saya mulai pergi bertanya kepada dukun untuk memprediksi akan masa depan saya. Si opung tua itu memberi jawaban setelah membaca telapak tangan saya dengan kalimat yang memberikan harapan bagus bahwa saya akan menjadi orang kaya. Dan inilah cita-cita saya kalau sudah dewasa nantinya. Saya tidak akan lagi memakai baju bekas dari kakak-kakak saya yang membuat saya merasa seperti bukan orang penting karena hanya mendapatkan barang bekas. Tidak puas dengan ramalan si opung tua, saya dengan beberapa teman juga bermain jai langkung. Permainan memanggil roh dengan menuliskan di atas secarik kertas mau jadi apa kami nantinya. Dengan membaca mantra, kemudian menjepitkan ballpoint di satu keranjang kecil yang kami taruh di atas kertas putih. Setelah itu bersama-sama kami memegang kertas tersebut dan menutup mata. Hasil dari coretan di atas kertas itu kami tafsirkan sendiri kira-kira artinya apa. Memang itu hanya sekedar permainan, tetapi tanpa kami sadari, kami sudah terlibat dalam kuasa kegelapan yang semakin menyeret saya kepada keraguan akan diri sendiri. Mengapa saya ada di dunia ini? Saya semakin merasa bahwa dunia ini membenci saya dan tidak ada gunanya setiap minggu rajin ke gereja. Setiap kali ke gereja yang saya lihat adalah kontes pakaian, perhiasan, tas, dan sebagainya. Saya tidak bisa mengikutinya. Keinginan menjadi orang kaya juga membuat saya frustrasi sebab rasanya masa depan tidak ada. Tetapi benarkah masa depan tidak ada? Pada tahun 1983, saya diajak oleh seorang teman guru untuk mengikuti retreat gerejanya. Teman ini merupakan tempat saya mencurahkan isi hati karena dia seorang yang sudah lahir baru dan kerohaniannya yang baik. Saya saat itu belum mengetahui istilah lahir baru. Bagi saya, karena sudah Kristen sejak lahir, maka itu sudah lebih dari cukup. Kelembutan teman saya ini dengan ciri khas adat Jawanya yang lembut sangat menolong saya untuk ingin tahu lebih dalam bagaimana dia bisa kelihatan bahagia. Sedangkan dalam hal ekonomi sama saja seperti saya. Tempat dia berjemaat mayoritas adalah kelas menengah ke atas. Di antara kaum muda gerejanya, mungkin dia sendiri yang adalah orang Jawa. Tetapi dia tidak merasa risih berada di tengah-tengah teman-temannya yang dalam pandangan saya adalah orang-orang kaya. Sementara saya, begitu tiba di tempat retreat, justru krisis identitas saya semakin terpuruk. Saya tidak ada kepercayaan diri dan inferior, bahkan sedikit menyesal mengikuti teman saya untuk retreat pemuda gereja itu. Saya tidur sekamar dengan beberapa orang yang diawasi oleh seorang kakak pembina yang menurut saya sedikit memandang saya dengan mata sebelah. Saya merasa seperti diatur layaknya anak kecil, padahal usia saya hampir sama dengan dia. Tetapi saya tidak bisa lari kemana-mana selama 3 hari itu, karena juga malu mau pulang sendiri dari Malang, tempat retreat, ke Surabaya. Pada hari kedua terjadilah sesuatu dalam diri saya ketika pembicara memberikan firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 1-5. Inti dari ayat itu adalah, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Di akhir sesi, pembicara berkata, barang siapa yang mau menyerahkan hidupnya untuk dijamah Tuhan, silakan maju ke depan. Tanpa saya sadari, saya sudah berdiri di depan pembicara dengan menangis. Saat saya melangkah ke depan, saya lupa bahwa saya seorang yang tidak berani berdiri di depan umum. Apalagi di tengah kalangan yang menurut saya kelasnya jauh di atas saya.
Yang saya rasakan waktu itu bahwa saya sangat dikasihi Tuhan dan matanya hanya tertuju kepada saya dan melupakan jutaan manusia lainnya di dunia ini. Seperti Dia mengambil beban berat dari pundak saya dan menopang saya dengan lembut. Saya menyerahkan hidup saya dan mengakui dosa-dosa saya di hadapannya. Terjadilah satu pembaharuan dalam hidup saya. Saya bisa bersaksi di hadapan semuanya sambil menangis. Hari itu juga saya meminta teman saya bersama seorang pengurus retreat untuk membawa saya kepada seorang ibu misionaris dari WEC di Batu yang bernama Ibu Man. Saya diperkenalkan oleh teman guru saya tadi ke beliau lewat kebaktian misi pemuda pertama di Kompleks I3. Saat kami mengetuk pintu rumah, beliau ternyata sedang di tempat tidur karena sakit dan salah satu anaknya berkata, "Mami tidak boleh diganggu." Saya sedikit kecewa sebab sudah bersusah payah dapat izin dari tempat retreat untuk bertemu beliau, tetapi ternyata tidak bisa. Sesudah kami meninggalkan pintu tetapi masih di luar pagar, anak yang tadi memanggil kami kembali berkata, "Mami bisa dikunjungi sebentar di kamarnya." Betapa luar biasanya bagi saya bahwa ibu yang tidak ada hubungan kerabat dengan saya sedang di tempat tidur karena sakit mengizinkan saya untuk masuk kamarnya dan didengar serta didoakan. Sejak itu saya beberapa kali berkunjung dan menginap di rumah mereka. Setiap kali kunjungan, Ibu Man selalu menyiapkan waktu yang khusus untuk mengajari saya. Kemudian saya sadar bahwa itulah yang disebut pemuridan. Kesabaran dan kasih seorang ibu bule terhadap saya telah memulihkan rasa percaya diri saya secara berangsur-angsur. Saya merasa diperlakukan seperti anak setiap kali berkunjung dari Surabaya ke Batu Malang. Beliau menolong saya untuk melihat diri bukan lagi warga kelas 2 di dunia, tetapi warga kelas 1 dari kerajaan sorga. Terpujilah Dia yang memanggil saya dengan namaku dan yang mengasihi saya dengan sempurna melalui kematian Kristus di kayu salib. Haleluya.